Halo semuanya, kenalin aku Bagja Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Mawar Nilam Kartikasari. Apa itu Chernobyl? Chernobyl adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasanya disebut dengan PLTN. Chernobyl terletak di kota Pripyat, sekitar 130 km dari Kiev, ibu kota Ukraina, yang saat itu masih bagian dari Uni Soviet. PLTN ini menggunakan reaktor nuklir jenis RBMK-1000 yang dipilih karena biaya pengembangan relatif murah. Lalu, bagaimana kronologi kecelakaan Chernobyl ini? Pada tanggal 25 April 1986 di siang hari. Awalnya, para operator ingin menguji apakah reaktor ini masih bisa menghasilkan listrik meskipun listrik utama dimatikan. Uji coba ini dijadwalkan pada siang hari dengan pekerja shift siang yang lebih berpengalaman. Namun, karena jaringan listrik masih dibutuhkan, pengujian ini ditunda hingga malam hari. Pada malam hari, akhirnya dilakukan uji coba. Pengujian dilakukan oleh shift malam. Operator mulai menurunkan daya reaktor mulai dari 700 MW dengan cara memasukkan batang kendali. Tetapi terlalu banyak batang kendali yang dimasukkan, daya turun drastis hingga 30 MW, jauh lebih rendah dari batas aman yang direkomendasikan. Pada tanggal 26 April 1986 dini hari, karena tekanan terlalu rendah, akhirnya mereka memutuskan untuk mencabut batang kendali. Namun, mereka merasa kenaikan terlalu lambat, sehingga mereka mencabut batang kendali hingga tersisa 8 batang kendali. Padahal, prosedur keselamatan mengharuskan 15 batang tetap terpasang, sehingga terjadi lonjakan tekanan uap. Lanjut, pada pukul 01.23, karena kondisi semakin berbahaya, akhirnya operator memutuskan untuk menekan tombol darurat untuk memasukkan kembali semua batang kendali dan menghentikan reaksi nuklir. Namun sayangnya, bukannya menghentikan reaksi, batang kendali justru memicu lonjakan reaktivitas akibat cacatnya desain. Akibatnya, terjadi 2 ledakan besar dalam selang beberapa detik yang menghancurkan reaktor dan menyebarkan material radioaktif hingga atmosfer. Selanjutnya, kita akan bahas kesalahan apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Yang pertama, faktor manajemen dan keputusan yang salah, yaitu A. Manajemen PLTN Chernobyl memaksakan operator untuk tetap menjalankan uji coba meskipun keadaan tidak ideal. B. Tidak ada pengawasan otoritas tinggi dan ahli ketika uji coba berlangsung. Yang kedua, kesalahan operasional. A. Karena pada saat uji coba, operator yang bertugas kurangnya berpengalaman. B. Operator menurunkan daya terlalu rendah. C. Operator terlalu banyak mencabut batang kendali. D. Demi menjalani uji coba, operator mematikan sistem pendingin dan sistem perlindungan reaktor. Yang terakhir dan yang paling fatal adalah cacat desain reaktor RBMK-1000. Yang pertama, ujung batang kendali berbahan granit yang justru memicu lonjakan reaksi nuklir. Yang kedua, reaktor tidak memiliki perlindungan tekanan yang cukup menahan ledakan uap, sehingga ketika meledak, material radioaktif langsung menyebar ke udara. Setelah kita mengetahui apa sih itu kecelakaan Chernobyl, begitupun kronologi ataupun penyebabnya, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai dampak dari kecelakaan Chernobyl ini. Nah, kecelakaan ini memiliki dampak yang sangat luas. Yang pertama yaitu dampak kesehatan. Sebanyak 31 orang termasuk pekerja dan petugas pemadam kebakaran meninggal dunia setelah beberapa hari akibat terkena paparan radiasi dari kecelakaan Chernobyl tersebut. Yang kedua, ribuan orang mengalami penyakit akibat radiasi, terutama kanker tiroid yang meningkat drastis di kalangan anak-anak. Kemudian, radiasi yang tersebar menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti mutasi genetik yang dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Dan ini merupakan beberapa dokumentasi dari
dampak kesehatan yang ditimbulkan kecelakaan Chernobyl ini. Nah, dampak yang kedua yaitu dampak lingkungan. Akibat kecelakaan ini, partikel radioaktif menyebar ke berbagai wilayah, seperti di Ukraina, Belarus, Rusia, dan bahkan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian, kota Pripyat dan daerah sekitar Chernobyl menjadi tidak layak huni hingga sekarang karena radiasi yang sangat tinggi. Dampak lingkungan selanjutnya yaitu hewan dan tumbuhan mengalami mutasi genetik dan beberapa spesies mengalami gangguan reproduksi akibat paparan radiasi yang ditimbulkan. Nah, dampak selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu evakuasi massal. Lebih dari 100.000 orang harus dievakuasi dan kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencahariannya. Yang kedua yaitu kerugian massal, di mana Uni Soviet mengeluarkan miliaran dolar untuk menangani dampak kecelakaan dan membangun sarkofagus untuk menutup reaktor yang rusak. Kemudian, hilangnya kepercayaan publik, di mana masyarakat menjadi lebih waspada terhadap energi nuklir yang menyebabkan beberapa negara menghentikan atau mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, setelah kita mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut, bagaimana sih cara kita untuk mengontrol ataupun mencegah kecelakaan serupa agar tidak terjadi lagi? Nah, beberapa langkah penting yang harus diterapkan yaitu yang pertama, desain reaktor yang lebih aman, di mana penghapusan reaktor RMBK yang memiliki kelemahan yang signifikan, di mana reaktor ini dapat diganti dengan reaktor yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu reaktor dengan faktor keamanan tinggi, di mana reaktor modern seperti PWR atau Pressurized Water Reactor dan VVER memiliki sistem keselamatan yang lebih baik, termasuk sistem pendinginan yang pasif. Kemudian, perbaikan sistem shutdown, di mana sistem emergency shutdown harus dirancang agar benar-benar menurunkan reaksi nuklir tanpa meningkatkan risiko ledakan itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya pelatihan dan kesadaran operator. Harus adanya pelatihan yang ketat, di mana operator harus mendapatkan pelatihan yang sangat intensif dan adanya simulasi dalam menghadapi kondisi yang sangat darurat. Kemudian, adanya pengalaman dan keahlian, di mana shift kerja harus dijalankan oleh tim yang sangat berpengalaman untuk mencegah kesalahan serupa terjadi. Yang ketiga, adanya sistem keamanan yang lebih ketat, di mana pengawasan ketat dari Badan Regulasi Nuklir harus memantau dan mengaudit operasi PLTN secara berkala. Kemudian, sistem darurat yang lebih cepat, di mana generator cadangan dan sistem pendingin darurat harus bisa bekerja dalam hitungan detik, bukan menit. Yang keempat yaitu transparansi dan tanggung jawab pemerintah. Adanya pemberitahuan cepat ke publik, di mana pemerintah harus segera memberitahu masyarakat jika telah terjadi kecelakaan agar tindak evakuasi bisa dilakukan secepat mungkin. Kemudian, tanggap darurat yang efektif, di mana tim penyelamat harus memiliki peralatan yang memadai untuk menangani kebocoran radiasi tanpa membahayakan nyawa mereka. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dan cara mengkontrol agar kecelakaan tersebut tidak dapat terjadi lagi, apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari kecelakaan Chernobyl ini? Jadi, kecelakaan Chernobyl ini adalah pelajaran penting bagi semua tentang bagaimana kelalaian dalam mendesain, kesalahan manusia atau human error, dan kebijakan pemerintah yang buruk yang dapat menyebabkan bencana yang sangat besar. Nah, dengan menerapkan sistem keamanan yang lebih baik, maka kecelakaan serupa bisa dicegah di masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai kecelakaan Chernobyl. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.